Ini adalah cara idiot menghasilkan jutaan per hari. Saya tidak menyarankan kamu menonton. Saya tidak menyarankan kamu menonton video ini. Kamu penasaran? Langsung aja. Banyak orang yang berpikir mencari jutaan rupiah per hari itu sulit. Padahal untuk mencari jutaan rupiah per hari itu mudah. Kamu tidak perlu kerja keras seperti banting tulang, kerja keras seperti kuli, kerja keras mati-matian untuk mendapatkan jutaan rupiah per hari. Kamu bisa mendapatkan jutaan rupiah per hari tanpa harus mempunyai produk, dan itu bisa kamu kerjakan di mana saja. Contohnya seperti ini. Di video ini saya bisa berjualan online tanpa harus mempunyai produk dan tidak ada risiko rugi, di mana saya bisa berjualan produk yang harganya jutaan rupiah seperti ini ya, dengan mendapatkan keuntungan yang lumayan cukup besar ya teman-teman ya, berkisar sekitar 400 sampai dengan jutaan rupiah per satu kali closingnya, dimana sehari saya bisa closing kurang lebih 8 sampai dengan puluhan order per hari. Kita bisa menghasilkan ratusan juta atau miliaran rupiah tanpa harus punya produk, tanpa ada resiko rugi. Dan ini terbukti di saya ataupun teman-teman saya yang sudah mencoba pola ini. Di video ini saya akan membagikan ke teman-teman secara gratis bagaimana cara idiot menghasilkan uang jutaan rupiah per hari dengan menjual produk mahal dan mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan di dalam marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli atau lainnya, di mana teman-teman itu nggak perlu punya produk dan teman-teman nggak ada risiko kerugian di sini. Tapi sebelum saya membahas tentang bagaimana caranya teman-teman itu bisa mendapatkan jutaan rupiah per hari, saya ingin membuka dulu pola mindset yang ada di teman-teman, bahwasannya setiap harinya ada jutaan orang yang datang mengunjungi dan belanja di dalam marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, atau lainnya. Dan ini artinya ada satu peluang yang sangat besar yang orang banyak tidak tahu. Di sini saya akan memberikan pola ataupun mindset bagaimana caranya teman-teman itu bisa mendapatkan uang jutaan rupiah per hari dengan berjualan produk di dalam marketplace tanpa teman-teman itu harus mempunyai produk. Langkahnya sangat mudah. Yang pertama, teman-teman itu hanya perlu mencari produk ataupun meriset produk di dalam marketplace seperti di dalam Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan lainnya. Selanjutnya, teman-teman setelah menemukan produk, teman-teman itu buka toko ya. Jadi teman-teman membuka toko juga di dalam marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, di mana teman-teman itu bisa membuka toko secara gratis. Lalu Mas, produk apa yang perlu saya
cari ketika saya ingin untung yang cukup besar. Di sini saya mempunyai saran ke teman-teman. Ketika teman-teman ingin untung yang besar, maka teman-teman harus menjual produk yang mahal. Ya, artinya adalah produk-produk branded. Terserah teman-teman mau jual apa, mau jual sepatu, mau jual jam tangan, mau jual tas, whatever, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman itu meriset produk ini wajar nggak kalau dijual mahal. Nah, itu yang perlu teman-teman tentukan di situ. Selanjutnya, setelah teman-teman membuka toko di dalam marketplace dan membuka tokonya secara gratis, teman-teman hanya perlu yang ketiga itu upload ulang produk supplier. Ya, jadi teman-teman nggak perlu stok ya, nggak perlu nyetok produk. Teman-teman hanya perlu mengupload ulang produk supplier yang sudah teman-teman riset ke toko teman-teman. Ya, setelah teman-teman upload produknya, yang keempat teman-teman hanya perlu mengoptimasi judul produk yang ada di toko kamu. Ya, jadi kamu judulnya itu kamu optimasikan ya ketika produknya sudah di toko kamu. Selanjutnya, setelah kamu mengoptimasikan judul, apa yang selanjutnya kamu lakukan? Yang kelima adalah kamu mendekorasi toko, ya. Jadi kamu dekorasi toko kamu supaya menarik. Misalnya kamu pasangin voucher diskon, kamu pasangin banner, terserah kamu, ya. Tulisan-tulisan supaya orang tertarik untuk belanja di toko kamu. Nah, selanjutnya yang keenam, di sini kamu hanya perlu optimasi gambar dan video, ya. Jadi kamu mengoptimasi gambar dan video. Di sini saya akan memberikan tips saya bagaimana caranya saya bisa menjual produk mahal dan mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan ya dari setiap closingan produknya, seperti itu. Teman-teman harus membuat satu gambar ataupun video yang mempunyai value ya, yang mempunyai value artinya adalah orang yang membeli produk mahal pada intinya dia itu bukan karena butuh ya. Beda cerita ketika orang misalnya membeli obat jerawat atau ingin membeli jilbab yang harga 20.000. Nah, orang yang membeli produk mahal pada umumnya mereka itu adalah orang yang tidak butuh produk, melainkan mereka butuh kepuasan terhadap dirinya. Nah, ketika kamu menjual produk mahal, di sini kamu perlu membuat suatu foto produk yang menarik, yang mempunyai value, di mana kamu harus berpikir gimana caranya orang itu percaya bahwasannya ini adalah produk bagus yang bisa memuaskan dirinya. Begitu juga dengan video. Ketika kamu menjual produk mahal, intinya adalah video kamu harus mempunyai nilai value emosional yang tinggi. Dimana ketika kamu menjual produk mahal, kamu harus bisa meyakinkan si customer bahwasannya produk ini adalah produk bagus. Seperti itu. Saya punya tips ketika kamu ingin menjual produk mahal, di mana kamu harus menentukan satu video produk. Ingat, video produk adalah sesuatu yang sangat penting ketika kamu ingin menjual produk mahal. Misalnya, kamu sudah meriset supplier di Tokopedia misalnya, lalu kamu ingin menjual produk jam tangan ini, ya. Kamu bisa mencari video produk itu di salah satunya misalnya adalah di YouTube. Kamu bisa mengcopy paste judul produk ya di dalam YouTube. Lalu kamu mencari video produk di dalam YouTube. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada produk jam tangan merek U-Board Portano. Nah, kita cari misalnya di YouTube, kita copy paste. Lalu selanjutnya nanti akan muncul video produk dari jam tangan tersebut. Ketika kita ingin menjual produk mahal, pastikan video produk yang kamu pilih adalah video produk yang mempunyai nilai value emosional, di mana orang yang membelinya bukan lagi karena butuh tapi karena kemewahannya ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Nah, di video pertama ini adalah video produk seperti ini ya. Jadi dia menerima paket, lalu di sini ada jam tangannya seperti ini ya. Nah, video yang kedua contohnya seperti ini. Ya, ini video yang kedua. Dan ini video yang ketiga, misalnya seperti ini. Oke. Dan ini selanjutnya video yang keempat. Atau video yang kelima seperti ini.
Dari kelima video yang teman-teman lihat tadi, teman-teman harus tentukan satu video yang mempunyai nilai value emosional, di mana orang ingin membeli karena produk ini adalah produk mewah. Kalau bayangkan aja, kalau teman-teman ngejual satu produk mahal, terus videonya itu sekedar video review biasa gitu ya, kira-kira orang itu tertarik apa enggak untuk beli? Ya, disinilah teman-teman harus berpikir, gimana caranya mencari satu video yang mempunyai nilai emotional value, ya, untuk orang yang membeli tersebut itu bukan karena dia butuh, melainkan karena dia mencari kepuasan. Itu adalah salah satu tips gimana caranya teman-teman bisa ngejual produk mewah. Selanjutnya apalagi yang harus kita lakukan ketika kita ingin berjualan di dalam marketplace. Nah, di sini saya ada syarat ke teman-teman. Yang terakhir itu adalah teman-teman bisa melakukan iklan. Kenapa kita harus melakukan iklan? Tujuan dari iklan adalah agar produk kita bisa tampil di atas ataupun bisa terjangkau oleh calon pembeli. Terus kalau kita misalnya nggak mengiklan gimana? Ya nggak masalah, tapi pasti traffic yang kamu dapat hanya sedikit. Di sini saya akan membagikan kepada kamu gimana cara hitung-hitungannya ketika kamu mengiklan. Anggaplah di sini kita ada modal untuk iklan yaitu sebesar 150.000. Di mana modal iklan ini kita pakai misalnya di pagi hari, siang hari, dan sore hari sebanyak 50.000. Jadi total iklan ya yang kita gunakan adalah sebesar 150.000. Tadi di awal kita bicara tentang produk branded, di mana profit ataupun keuntungan yang ingin kita capai yaitu adalah sebesar 400 sampai dengan 1 juta per produknya. Bisa nggak Mas? Bisa sekali, karena saya sudah melakukan hal ini ya. Nah, tips iklan ya. Jadi tips apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu mengiklan dan gimana cara hitung-hitungannya? Ketika kamu mengiklan, anggaplah tadi kita bilang iklan 150.000. Lalu di dalam iklan ada yang namanya bid ya. Bid itu adalah biaya per klik ketika kita ingin produk kita diklik ataupun ketika kita menentukan kata kunci ya untuk produk yang diklik. Nah, anggaplah biaya bid per kliknya kita pakai Rp200. Maka dengan 150.000 kita akan mendapatkan 750 klik tambahan ya. Jadi ada 750 klik tambahan yang akan kita dapat ketika kita memakaikan iklan sebanyak 150.000. Nah, target closing kita per hari anggaplah hanya 4 produk ya. Jadi ada 750 klik dari iklan ditambah organik pasti lebih 750 klik totalnya. Tapi yang kita harapkan dalam sehari kita hanya closing 4 produk per hari. Artinya adalah kalau kita kali 4 produk dikali jumlah keuntungan produk yaitu sebesar 400.000 per produknya, maka keuntungan yang kita dapat per harinya kurang lebih sebesar 1.600.000 per hari. Dan kalau misalnya kita kalikan selama 30 hari ataupun 1 bulan, maka keuntungannya kurang lebih 40 juta lebih. Kamu hanya perlu mengharapkan closing sebanyak 4 kali ya. Dari 750 orang yang mengunjungi toko kamu hanya perlu closing sebanyak 4 produk. Kalau nggak ngiklan gimana? Ya bisa aja closing gitu. Tapi kemungkinan closingnya kan lebih kecil karena kan produk kamu tidak naik ke atas. Itu aja sih bedanya antara ketika kamu mengiklan ataupun ketika kamu tidak melakukan yang namanya iklan. Di video saya yang sebelumnya saya juga sudah membongkar bagaimana caranya kamu bisa dapat 20 juta per bulan. Silakan kamu tonton di YouTube saya untuk mempelajari bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan 20 juta per bulan dengan mudah. Saya ingin membuat video lanjutan tentang gimana caranya idiot bisa menghasilkan puluhan juta rupiah. Saya tunggu komentar kamu jika kamu berminat. Jangan lupa share video ini. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum.